Media Malaysia memberitakan jika Malaysia ingin ke Piala Dunia, kita perlu menaturalisasi John Terry. Bekas pemain tim nasional Yusri bin Chairah membagikan kenangannya saat berada di skuad negara dan di bawah kendali mantan pelatih Harimau Malaya yaitu Norizan Bakar. Dia menjelaskan apa yang dikatakan oleh mantan pelatih itu pada tahun 2007 dan kini hal tersebut seolah menjadi kenyataan dengan masuknya beberapa pemain keturunan baru untuk memperkuat tim nasional. Selain 3 pertandingan dan Malaysia kalah ketiganya saat itu, inilah yang dimaksudkan oleh kepala pelatih saat itu, Norizan Bakar pada tahun 2007. Jika Malaysia ingin bersaing di Piala Dunia, kita harus menaturalisasi John Terry, pelatih Norizan Bakar tahun 2007. Kini, pada tahun 2025, tim Harimau Malaya sedang bergerak menuju visi yang telah diungkapkan oleh pelatih Norizan Bakar tersebut. Dia bilang, jika Malaysia ingin lolos atau memberikan persaingan kompetitif yang lebih menantang untuk ke Piala Dunia, kita harus menaturalisasi John Terry. Begitu ucapannya, saat itu saya masih bingung kenapa harus John Terry, dan hari ini hal itu terjadi sedikit demi sedikit katanya. Malaysia berhasil mengalahkan Vietnam 4-0 dalam pertandingan grup F kualifikasi Piala Asia 2027 di Stadion Nasional Bukit Jalil, sekaligus mengakhiri paceklik 11 tahun tanpa kemenangan bagi negara ini. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Janganlah mengejek negara lain. Level permainan negara Indonesia itu sudah di tingkat kualifikasi Piala Dunia, bukan pertandingan biasa. Negara mereka juga sudah berhasil masuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Itu pencapaian yang hebat. Mungkin masyarakat kita perlu berhenti mengutuk negara lain dengan perbandingan yang tidak masuk akal. Kalau dengan pola permainan Harimau Malaya sekarang, tidak mustahil kita juga bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia di level tertinggi. Tapi ya itu, Indonesia yang menaturalisasi pemain secara total duluan. Dengan pemain yang kita punya sekarang, kita lihat saja nanti nasib kita. Jangan-jangan langsung ke Piala Dunia. Bravo untuk mereka, tapi anak Malaysia masih belum ada yang sebagus itu. Baru ada 2 atau 3 orang saja. Semoga kedepannya ada anak Malaysia yang punya level permainan sama dengan mereka. Amin. Tapi anak Malaysia juara dunia main bola dengan jari jemari. Sedih melihat mentalitas rakyat Malaysia tentang anak lokal. Sudahlah, berpuluh-puluh tahun berharap pada anak lokal, tapi tidak ada hasil. Sepak bola bukan sekedar permainan tapi pekerjaan. Buat apa menggunakan anak lokal kalau mereka cuma bermain dan bukan bekerja? Pemain keturunan juga anak Malaysia, cuma berdarah campuran. Jadi tidak masalah. Kali ini bukan saatnya untuk main-main, tapi saatnya untuk kerja nyata. Anak lokal terbukti belum cukup berkualitas seperti Arif Aiman, semoga kedepannya nanti ada yang seperti itu. Betul, zaman dulu anak lokal main bola seperti main sore-sore, dapat bola langsung tendang jauh, Paling-paling dapat bola lalu bawa sedikit 2 atau 3 langkah sudah tidak tahu mau oper kemana, bingung, kosong. Sekarang biarlah pemain berdarah campuran yang bekerja, ajari sedikit anak lokal cara main bola yang sebenarnya. Ketenangan, kebijaksanaan, dan ketajaman serangan. Baru saja melakukan revolusi, sekali revolusi 4 gol kita sapu bersih, mengakhiri paceklik kemenangan melawan Vietnam. Hati lega, stadion meriah, Ultras Malaya pun kembali bernapas, teriak anak lokal, tapi hasilnya hambar buat apa? Kita perlu maju ke depan dengan kemenangan, bersaing dengan negara-negara tetangga. Ini bukan zamannya Mohtar Dahari lagi, zaman sudah berubah, terima kenyataan. Anak lokal yang dulu bikin malu kiper Manchester United dengan gol jarak jauhnya itu, Amri Yahya, Sabeh Sali, sebenarnya mereka bisa saja digali dari awal. Kalau tidak, mana mungkin kita punya Arif Aiman dan Faisal Halim sekarang. Latih sejak muda, usia 16 tahun, cari pelapis baru, target harus ada. Tidak mungkin kita hanya mengandalkan pemain keturunan sampai tua. Biarin saja kalau ada orang yang enggak setuju dengan banyak naturalisasi ini. Aku lebih mending lihat Malaysia ke Piala Asia dan bisa ngasih perlawanan ke raksasa Asia daripada aku lihat tim kita dihabisi sama Indonesia dan ASEAN lainnya. Giliran bangsa Melayu yang harus menghadapi ini. Indonesia sudah lama melakukannya dan lihat dampaknya. Mereka sudah hampir masuk Piala Dunia. Malu enggak orang Indonesia? Enggak kan? Justru lebih senang dan meriah orang Indonesia meskipun semua pemainnya dari Belanda. Tidak salah mencoba menggunakan metode pemain keturunan atau naturalisasi ini, tapi di saat yang sama, Malaysia sendiri harus mengembangkan pemain lokal di setiap posisi. Arif Aiman sudah membuktikan pemain lokal bisa setara dengan pemain luar. Untuk jadi seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Arab yang mayoritas menggunakan pemain lokal dan lolos ke Piala Dunia,
Malaysia masih jauh untuk mencapainya. Jadi, cobalah dulu metode instan yang diizinkan FIFA ini. Peringkat negara ditingkatkan, level skuad utama negara dinaikkan. Secara tidak langsung ini memberikan tantangan bagi pemain lokal untuk mencapai patokan itu. Kita sudah menetapkan patokan itu, dan para pelatih di tingkat grassroots harus berusaha melahirkan pemain berkualitas sesuai dengan patokan tersebut. Apa susahnya sih berpikir positif? Apa yang bikin enggak puas banget? Biarkan saja pemain lokal bersaing dengan pemain naturalisasi, baru mereka bisa berkembang. Kalau cuma mau bersaing dengan orang lokal saja, nanti akhirnya jadi jago kampung saja seperti sekarang ini. Setuju, pemain naturalisasi jauh lebih stabil dan tangguh dari pemain lokal. Hanya Arif Aiman dan Shihan yang mewakili negara yang dianggap berkualitas. Apa yang kita lihat dari pertandingan melawan Vietnam? Ada semacam kejutan era kebangkitan revolusi sepak bola Harimau Malaya telah terjadi di depan mata kita semua. Hasilnya, Vietnam berhasil kita kubur 4-0. Saya sangat yakin sekarang ini Harimau Malaya sangat disegani oleh semua tim sepak bola internasional. Bagaimana mau masuk Piala Dunia kalau di putaran kualifikasi terakhir kurang pengalaman? Kalau lolos pun harus merasakan kegagalan dulu seperti Indonesia karena harus menghadapi Korea, Jepang, Australia, Qatar, Arab Saudi. Negara-negara ini pengalamannya lebih banyak. Banyak cara Malaysia bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi tuan rumah pun otomatis masuk. Kalau enggak, kantor FIFA buka cabang di Malaysia pun otomatis lolos. Apa sih yang membuat begitu bodoh? Lambat paham. Maksudnya, Prancis juara Piala Dunia 1998 itu karena naturalisasi dan pemain keturunan. Mereka sudah lama melakukannya. Jepang pun lolos Piala Dunia dengan pemain naturalisasi. Kita saja yang tidak habis-habis bicara anak pribumi. Akhirnya, stadion 70 juta pun entah kemana, sampai keluar dari Liga Super karena tidak bisa mengeruk uang. Bola tidak membawa keuntungan. Fans tetap percaya meski sudah jelas-jelas ditipu. Sebelum-sebelumnya PSSI bukan main lagi mengundang FAM untuk pertandingan persahabatan, tapi niatnya bukan sungguh-sungguh persahabatan. Niat mereka hanyalah untuk menghajar serta mempermalukan Harimau Malaya. Sekarang ini, Harimau Malaya sudah cukup bersiap siaga untuk menerima undangan dari PSSI, itu pun kalau mereka berani. Yang tersinggung dengan proyek pemain keturunan ini kenapa sih? Itu solusi jangka pendek untuk meningkatkan sepak bola Malaysia, dan pemain lokal perlu berkembang serta berlatih lebih keras dan agresif untuk menyamai level pemain keturunan yang diserap Malaysia. Kelihatannya kejam, tapi itulah yang dilakukan negara-negara Eropa. Negara seperti Jepang dan Korea juga melakukannya di awal dulu. Ini fakta yang perlu dicerna. Kualitas pemain lokal kita cuma setingkat Liga Super Malaysia, mana mungkin bisa dibawa sampai Piala Dunia. Pemain-pemain tim Piala Dunia rata-rata main di liga-liga besar, bukan level Liga Malaysia. Pemain Liga Malaysia ini untuk menang Piala AFF saja sulit, apalagi bermimpi ke Piala Dunia. Memasang impian pun harus diukur dengan kemampuan. Lain ceritanya kalau banyak pemain lokal kita ini main di liga-liga besar di luar negeri. Tidak akan terlihat mengigau banget impian ke Piala Dunia itu. Ada 4 tahun lagi untuk memikirkan Piala Dunia 2030. Siapa tahu ada 8 slot seperti Piala Dunia 2026.